Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 7a. Hehehe, perwira precil, anak katak. Apakah matamu sudah buta sehingga tidak mengenal lagi siapa kami berdua? Ki Haria Bakawulung membentak setelah tertawa mengejek. Sementara itu, dalam pengintaiannya, Aji terkejut bukan main ketika mendengar pengakuan perwira itu bahwa yang berada di dalam kereta adalah Ratu Wandansari, putri Sultan Agung atau istri Pangeran Pekik. Nama-nama ini sudah didengarnya baik-baik dari mendiang gurunya. Bahkan gurunya juga memberitahu kepadanya bahwa yang namanya Ratu Wandansari itu adalah putri Sultan Agung yang selain amat cantik, juga sakti mandraguna walaupun kesaktiannya tentu saja belum mampu menyamai kesaktian Sultan Agung sendiri. Dan mendiang gurunya dulu memesan agar dia mengabdi dan membantu Sultan Agung. Dengan sendirinya sekarang dia harus pula membantu Ratu Wandansari kalau sekiranya putri itu membutuhkan bantuan. Sekarang dia tahu di pihak siapa dia harus berdiri. Kini agaknya perwira pasukan pengawal itu baru mengenal dua orang datuk yang dulu pernah membantu Pangeran Pekik ketika Surabaya berperang melawan Mataram. Dia segera memberi hormat dengan membungkuk dan berkata kaget dan heran. Ah, kiranya Paman Haria Bakawulung dan Paman Wiku Menak Koncar. Maafkan kalau saya tidak mengenal Paman berdua tadi. Akan tetapi apakah hendak Paman menghadang perjalanan kami yang mengawal Gusti Putri Wandansari? Sudah, minggirlah. Kami tidak ingin berbicara dengan orang-orang kecil macam kalian. Minggir. Kami hendak bicara langsung dengan Putri Wandansari, kata Ki Haria Bakawulung dengan laga angkuh. Pada saat itu, tirai kereta itu tersingkap dari dalam dan keluarlah seorang wanita dari dalam kereta. Aji memandang dengan mata terbelalak kagum. Belum pernah selama hidupnya dia melihat seorang wanita yang demikian anggun. Usianya sekitar 30 tahun. Pakaiannya indah. Tubuhnya ramping padat. Kepala dan tubuhnya tegak ketika ia berdiri sehingga tampak gagah dan berwibawa. Rambutnya hitam panjang digelung dan dihias tusuk sanggul dari emas permata. Sepasang matanya tajam dan mengandung wibawa yang kuat. Sebatang pedang dengan sarung berukir indah tergantung di punggungnya, membuat wanita itu tampak semakin gagah. Aji yang selama ini hanya bertemu dengan wanita dusun yang sederhana, tentu saja kini merasa seolah-olah sedang bermimpi dan bertemu dengan seorang putri kahyangan atau bertemu dengan tokoh Sri Kandi, wanita perkasa dalam cerita wayang. Ketika wanita itu bicara, suaranya merdu namun lantang dan berwibawa. Kiranya Paman Haria Bakawulung dan Paman Wiku Menak Koncar yang menghadang perjalananku. Seingatku, kami tidak mempunyai urusan apapun dengan Andika berdua. Ada kepentingan apakah Paman berdua menghadang perjalananku? Hehehe, Ratu Wandansari. Andika harus mati di tanganku untuk menebus dosa ayahmu, Sultan Agung. Setelah berkata demikian, Ki Haria Bakawulung memberi isyarat kepada 5 orang warok yang sudah siap siaga. 5 orang warok itu sambil memegangi kolor, memutar senjata itu dan menerjang maju. Akan tetapi perwira yang memimpin pasukan pengawal tidak tinggal diam. Dia meneriakkan aba-aba dan para prajurit segera menyambut terjangan 5 orang warok itu, menggunakan pedang mereka. Pasukan pengawal yang terdiri dari 13 orang berikut perwira tadi memang merupakan pengawal istimewa yang bersenjatakan pedang. Mereka rata-rata pandai bersilat pedang dan tangguh sehingga para warok itu bertemu dengan lawan yang cukup tangguh. Melihat ini, Wiku Menak Koncar mengambil ruyungnya dan dengan penggada ini dia membantu 5 orang warok menghadapi pengeroyokan para prajurit pengawal. Ratu Wandansari, bersiaplah untuk mati di tanganku. Bentaknya sambil melompat ke depan putri itu. Haria Bakawulung keparat kau. Dahulu Kanjeng Rama masih mengampunimu, tidak membunuhmu dan membiarkan engkau lari dari Surabaya bersama Wiku Menak Koncar. Juga ketika aku memimpin pasukan menundukkan Giri, aku tidak menyuruh pasukan menangkapmu, membiarkan engkau melarikan diri mengingat engkau seorang tua yang dihormati di Madura. Akan tetapi hari ini engkau bertindak khianat dan curang, menghadangku di tengah hutan. Jangan mengira bahwa aku takut menghadapimu. Babo-babo. Baru puas rasa hatiku kalau sudah dapat membunuhmu. Teriak Ki Haria Bakawulung sambil menyerang dengan tusukan kerisnya. Serangannya dahsyat bukan main karena tenaga tusukannya diperkuat tenaga sakti, didorong derengan seperti seekor katak buduk. Akan tetapi dengan gerakan tangkas sekali, Ratu Wandansari sudah melompat ke belakang dan begitu tangan kanannya meraba punggung, tampak sinar berkelebat dan tahu-tahu ia sudah memegang sebatang pedang yang mengeluarkan sinar mengkilap. Ki Haria Bakawulung menerjang lagi, menyerang dengan kerisnya.
Sekali ini, Ratu Wandansari menggerakkan pedangnya menangkis. Wut! Terang! Pedang bertemu keris. Bunga api berpijar menyilaukan mata akibat benturan dua senjata yang didorong tenaga sakti dahsyat itu membuat sang putri terhuyung ke belakang. Ternyata ia masih kalah kuat. Akan tetapi gerakannya terengginas sekali sehingga ketika Ki Haria Bakawulung mendesak, ia sudah mampu mengendalikan diri dan mempergunakan kegesitannya dan menghindarkan serangan susulan. Mulailah putri perkasa ini bersilat dengan ilmu pedang Kartika Sakti, sebuah ilmu pedang yang amat ampuh, yang dipelajarinya dari mendiang Resi Limut Manik, pertapa di puncak Semeru. Terjadilah pertempuran yang amat hebat antara Ki Haria Bakawulung itu melawan Ratu Wandansari. Sebetulnya, sang putri masih kalah dalam hal tenaga sakti dan pengalaman bertanding, akan tetapi karena ia memiliki ilmu pedang yang amat ampuh itu, maka untuk sementara ia mampu mengimbangi serangan datuk dari Madura itu. Aji menonton pertempuran dengan hati tegang. Dia melihat betapa 13 orang prajurit, dibantu pula oleh sais kereta yang ternyata juga seorang yang dikdaya, menggunakan cambuknya sebagai senjata, tetap saja mereka kewalahan menghadapi Wiku Menak Koncar dan 5 orang warok. Terutama sekali sang Wiku amat hebat sepak terjangnya. Penggada di tangannya itu amat ampuh. Setiap kali ada prajurit berani menangkis sambaran ruyungnya, prajurit itu tentu terpental dan terpelanting. Juga amukan 5 orang warok itu amat ganas. Untung bahwa para prajurit itu merupakan pasukan yang dapat bekerja sama dengan baik karena terlatih sehingga mereka dapat saling bantu dan sebegitu lama masih mampu menandingi amukan Wiku Menak Koncar dan 5 orang warok itu. Akan tetapi menurut pandangan Aji, kalau pertempuran itu dilanjutkan, akhirnya tentu para prajurit akan kalah. Demikian pula, sang putri agaknya akan sulit mengalahkan kakek tinggi besar yang amat tangguh itu. Akan tetapi dia masih merasa ragu untuk keluar membantu putri itu. Gurunya pernah menasihatinya agar dia tidak sembarangan mencampuri urusan orang lain dan juga banyak pendekar atau kesatria yang merasa tidak senang dibantu dalam perkelahian, apalagi kalau dia belum terancam oleh lawan. Pada saat itu terdengar seruan-seruan lantang dan penuh daya getaran. Ki Haria Bakawulung dan Wiku Menak Koncar mengeluarkan ilmu mereka yang dahsyat. Datuk Madura itu dalam keadaan tubuh direndahkan mengembangkan kedua lengannya lalu mendorong ke depan. Dari gerakannya itu tiba-tiba saja tampak asap hitam mengepul tebal menyerang ke arah sang putri. Itulah Aji Kukus Langking yang amat hebat. Ratu Wandansari adalah seorang wanita yang sakti mandraguna. Ia maklum akan bahayanya serangan yang menggunakan tenaga sakti dan kekuatan sihir itu. Ia pun lalu mengerahkan tenaga sakti dan mendorong dengan kedua tangannya, menggunakan Aji Gelap Musti. Aji Kukus Langking. Ki Haria Bakawulung berseru dan memperkuat tenaga. Aji Gelap Musti. Ratu Wandansari juga berteriak melengking. Dua tenaga sakti bertemu dan akibatnya, sang putri terdorong ke belakang sampai terhuyung-huyung. Jelas bahwa ia kalah kuat dalam pertandingan adu tenaga sakti ini. Sementara itu, dalam saat yang hampir bersamaan, Wiku Menak Koncar juga mendorongkan kedua tangannya ke depan sambil berseru nyaring. Aji Bayu Bajra. Begitu dia berseru dan kedua tangannya mendorong, ada angin yang amat kuat menyambar ke arah para prajurit pengawal. Demikian kuatnya dorongan angin ini sehingga 5 orang prajurit terpelanting dan terguling-guling. Tentu saja rekan-rekannya menjadi panik sehingga mereka terdesak mundur. Melihat Ratu Wandansari terhuyung, Ki Haria Bakawulung menjadi girang sekali. Saatnya tiba baginya untuk membunuh sang puteri. Dia sudah menyarungkan kerisnya kemudian dia melompat ke depan, berjongkok dan mendorongkan kedua tangan ke arah Ratu Wandansari, dari dalam perutnya yang menjadi gendut sekali itu keluar bunyi. Kokokok. Nyaring sekali dan mulutnya berteriak nyaring lagi. Aji Cantuka Sakti. Melihat hawa pukulan menyambar dahsyat, Ratu Wandansari kembali menyambut dengan Aji Gelap Musti, akan tetapi tubuhnya masih terhuyung. Wut, blar. Tubuh Ki Haria Bakawulung terpental ke belakang. Dia terbelalak kaget melihat betapa pukulan mautnya tadi disambut sepasang tangan yang amat kuat. Ketika dia memandang, dia melihat seorang pemuda berpakaian seperti seorang petani dusun berdiri di depannya. Akan tetapi pemuda yang tadi menangkis pukulannya itu seperti tidak memperdulikannya. Pemuda itu bahkan menghadapi Ratu Wandansari dan berkata dengan sikap hormat. Maafkan kalau saya mengganggu dan terpaksa mencampuri, Gusti Puteri. Saya tidak mungkin membiarkan kakek itu membunuh Paduka.
Ratu Andansari memandang heran dan kagum, kemudian ia melirik ke arah pasukan pengawal yang terdesak oleh Wiku Menak Koncar dan 5 orang warok setelah Datuk Belambangan itu mengeluarkan ajinya yang mendatangkan angin kuat. Kisanak, Andika berani melawan Ki Harya Bakawulung? Tanyanya cepat. Saya berani. Jawab Aji. Kalau begitu, wakili aku dan lawanlah. Aku harus membantu pasukan pengawal. Silahkan, Gusti Puteri, kata Aji dengan nada suara gembira. Ratu Andansari mengangguk dan ia lalu memutar pedangnya dan menerjang ke arah Wiku Menak Koncar yang sedang dikeroyok perwira pasukan pengawal, sais kereta dan beberapa orang prajurit. Sambaran pedangnya yang berubah menjadi gulungan sinar itu mengejutkan Wiku Menak Koncar dan terpaksa dia memutar ruyungnya untuk melindungi dirinya. Ki Harya Bakawulung marah bukan main ketika mengenal Aji sebagai pemuda yang tadi dilihatnya tidur bersandar batang pohon. Dia telah gagal membunuh Ratu Andansari karena dihalangi dan ditangkis pemuda ini. Heh, bocah keparat. Siapakah engkau, berani mencampuri urusan kami? Pada saat itu, entah mengapa, mungkin karena dia merasa gugup berhadapan dengan keadaan yang menegangkan seperti itu, juga karena dia tidak ingin memperkenalkan diri, Aji teringat kepada alap-alapnya. Dia merasa bahwa keadaannya seperti alap-alap itu, maka begitu saja keluar pengakuan dari mulutnya. Aku alap-alap dari Laut Kidul. Dia sendiri terkejut dan heran atas pengakuannya itu, akan tetapi juga geli sendiri sehingga dia tersenyum memandang kepada Ki Harya Bakawulung. Datuk Madura itu mengerutkan alisnya. Dia menjadi semakin marah karena merasa dipermainkan. Diam-diam dia mengerahkan kekuatan sihir pada pandang mata dan dalam suaranya. Matanya mencorong menatap wajah Aji, kemudian terdengar suaranya menggelegar. Orang muda, aku Ki Harya Bakawulung adalah sesembahanmu. Berlutut dan menyembahlah kepadaku. Bentakan ini mengandung kekuatan sihir amat kuat. Lawan biasa saja pasti tidak akan kuat bertahan dan terpaksa menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Akan tetapi Aji sudah siap siaga. Dia tahu bahwa kakek ini sakti mandraguna, maka sejak tadi dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala macam penyerangan. Begitu dia merasa adanya daya kekuatan dalam sinar mata kakek itu, dia sudah cepat melindungi dirinya dengan Aji Tirta Bantala. Dengan ilmu ini dirinya mempunyai sifat seperti tirta, air, dan bantala, tanah, yang dapat menerima dan menyerap segala macam serangan tanpa perlawanan. Serangan itu akan lewat begitu saja. Orang tua, sesembahanku hanyalah Gusti Allah. Orang yang mengandalkan ilmunya untuk melakukan kejahatan tidak patut dihormati. Sadarlah, sadarlah dan hentikan perbuatanmu yang sesat. Ki Harya Bakawulung terkejut. Sihirnya sama sekali tidak mempengaruhi pemuda itu. Padahal pemuda itu tidak melakukan apa-apa untuk menangkis serangan sihirnya. Belum pernah dia menghadapi lawan seperti ini. Apakah kekuatan sihirnya yang sudah punah? Dia berkemak-kemik membaca mantera, lalu membentak lagi. Orang muda, kedukaan hebat mencengkeram hatimu. Menangislah engkau. Akan tetapi pemuda itu malah tersenyum geli. Orang tua, apakah engkau sudah menjadi pikun? Ataukah pikiranmu sudah tidak waras lagi? Wajah Ki Harya Bakawulung menjadi merah sekali, merah karena malu dan terutama karena marah. Tanpa banyak cakap lagi dia lalu berjongkok dan menyerang dengan dorongan pukulan kedua telapak tangannya sambil membentak. Aji Cantuka Sakti. Dari perutnya terdengar bunyi nyaring. Serangkum hawa panas yang berbau amis menyambar keluar dari kedua telapak tangannya, menyerang ke arah Aji. Biarpun dia belum mempunyai banyak pengalaman dalam perkelahian, namun Aji sudah seringkali mendengar penjelasan dari mendiang gurunya, maka dia selalu waspada. Maka ketika kakek itu melancarkan pukulannya, dia sudah bergerak cepat dan mengelak dengan gerakan seperti seekor kera karena memang dia memainkan ilmu silat wanara sakti. Melihat pukulan mautnya luput, Ki Harya Bakawulung menjadi penasaran dan mendesak terus dengan serangkaian serangan. Tubuhnya melompat-lompat dalam kedudukan berjongkok dan setiap kali memukul, dia mendorongkan kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka dan dari perutnya keluar suara berkokok nyaring. Aji mempergunakan kecepatan gerakannya untuk selalu menghindar, kadang membalas serangan lawan dengan tamparan-tamparan yang mengandung tenaga sakti Aji Surya Chandra yang kuat. Dari sambaran angin pukulan berupa tamparan ini, maklumlah Ki Harya Bakawulung bahwa tamparan pemuda itu pun ampuh sekali maka dia tidak berani menerimanya dengan mengandalkan ilmu kebalnya. Terjadi pertandingan yang hebat antara kedua orang ini.
Kakek itu bergerak seperti seekor katak raksasa dan Aji bergerak lincah tiada ubahnya seekor kera, atau seperti tarian Sang Hanoman di kera putih dalam kisah Ramayana. Ilmu silat Wanara Sakti yang diajarkan oleh mendiang Ki Tejo Budi kepada Aji lebih merupakan ilmu silat untuk menghindarkan diri dari serangan lawan. Ilmu ini memang ampuh untuk menyelamatkan diri karena gerakannya yang gesit dan penuh dengan gerakan menghindar sehingga sukar sekali terkena serangan lawan. Akan tetapi ilmu silat ini kurang ampuh dalam penyerangan, hanya berupa tamparan-tamparan saja yang dilakukan cepat pula, ini pun tidak mengesampingkan data pertahanannya. Kalau saja tamparan itu tidak disertai Aji Surya Chandra, tentu hanya merupakan tepukan-tepukan main-main saja. Akan tetapi melihat kenyataan betapa dengan ilmu silatnya ini dia dapat membela diri dengan baik, Aji merasa gembira sekali. Tak disangkanya bahwa ilmunya ini dapat ia pergunakan untuk menandingi orang yang sakti mandraguna seperti kakek itu. Timbul kegembiraannya dan dia lalu mencoba untuk mempraktekkan ilmu silat yang dia rangkai sendiri berdasarkan gerakan burung alap-alap dan ular ketika kedua binatang itu berkelahi. Dia mengubah gerakan kera itu menjadi gerakan alap-alap dan ular yang selain kuat dalam bertahan juga kuat pula serangan-serangannya. Bagaikan ular menggeliat dan kadang seperti gerakan alap-alap terbang meliuk, dia dapat menghindarkan serangan-serangan Ki Haria Bakawulung. Tiba-tiba Aji mengeluarkan pekik yang ditirunya dari suara alap-alap ketika melayang-layang di atas laut kidul dan tubuhnya yang meliuk ke kiri menghindarkan pukulan lawan mendadak melompat seperti terbang ke atas. Datuk Madura itu terkejut dan dia tidak berjongkok dan mengerahkan tenaga sakti Cantuka Sakti membuat dia lelah bukan main. Akan tetapi baru saja dia bangkit berdiri dan memandang ke atas, dia melihat pemuda itu sudah menukik ke bawah bagaikan seekor alap-alap, elang, menyambar ke arah kepalanya. Kedua tangan pemuda itu menyerang dengan membantuk cakar, mencengkeram ke arah kedua pelipis kepalanya. Ki Haria Bakawulung mengenal serangan maut ini. Karena serangan itu datangnya cepat sekali, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali menyambut serangan itu dengan kedua tangannya pula. Wutut! Pelak! Dua pasang tangan itu saling bertemu di udara. Akan tetapi pada saat itu, kaki Aji yang tadinya ada di atas itu turun dan dengan kecepatan kilat kedua kakinya menghantam kakek yang ada di bawahnya. Des! Ki Haria Bakawulung berteriak mengaduh dan tubuhnya terjengkang keras lalu terbanting ke atas tanah. Akan tetapi dia memang tangguh. Dia bergulingan lalu melompat bangkit berdiri lagi. Sekilas pandang tahulah dia bahwa keadaan teman-temannya juga dalam bahaya. Wiku Menak Koncar repot menghadapi Ratuan dan Sari yang dibantu perwira pengawal, Sais Kereta dan dua orang prajurit pengawal. Datuk Blambangan itu hanya dapat memutar ruyungnya untuk menangkis serangan 5 orang pengeroyoknya itu tanpa sempat membalas lagi. Juga 5 orang warok itu kini tinggal 3 orang, yang 2 orang sudah roboh. 3 orang warok itu menghadapi pengeroyokan 6 orang prajurit yang juga kehilangan 4 orang rekan mereka yang sudah roboh dalam pertempuran itu. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan bahkan membahayakan dirinya sendiri itu, Ki Haria Bakawulung maklum bahwa usahanya membunuh Ratuan dan Sari telah gagal. Bahkan kalau dia tidak cepat melarikan diri, bukan mustahil kalau dia yang akan terbunuh. Ratuan dan Sari dan pasukannya itu sudah tangguh, ditambah lagi munculnya pemuda yang mengaku sebagai alap-alap Laut Kidul dan yang ternyata sakti mandraguna ini, maka keadaan pihak musuh terlalu kuat baginya. Melihat Ki Haria Bakawulung roboh oleh tendangannya tadi, sebuah jurus dari gerakan alap-alap, Aji menjadi girang sekali. Akan tetapi kakek itu bangkit kembali dengan cepat, maka dia pun segera melangkah cepat menghampiri. Akan tetapi tiba-tiba Ki Haria Bakawulung mempergunakan Aji kukus kangking. Begitu kedua tangannya bergerak mendorong, asap hitam tebal mengepul dan menyerang ke arah Aji. Pemuda ini cepat menghindar ke belakang dan kesempatan itu dipergunakan Ki Haria Bakawulung untuk melompat dan melarikan diri, menghilang dalam hutan yang lebat. Dia tidak memperdulikan lagi teman-temannya yang masih bertempur. Dia tidak ingat lagi atau tidak mau peduli bahwa Wiku Menak Koncar dan 5 orang warok itu bertanding mati-matian untuk membantunya. Wiku Menak Koncar sedang terdesak hebat. Ilmu pedang Kartika Sakti yang dimainkan Ratuan dan Sari memang ampuh sekali, apalagi sang putri ini dibantu perwira dan Sais yang memiliki kedikdayaan yang cukup tinggi, ditambah 2 orang prajurit pengawal. Kalau saja sang putri itu maju sendiri, tentu dia masih dapat menandinginya. Kini dia terdesak hebat dan menjadi bingung. Apalagi ketika dia melihat Ki Haria Bakawulung melarikan diri begitu saja tanpa memperdulikan dirinya. Tiba-tiba 3 orang warok yang juga dikeroyok dan didesak, berturut-turut roboh.
Tinggal dia seorang diri. Wiku Menak Koncar mengeluarkan gerengan yang mengandung getaran hebat sehingga 4 orang yang membantu Ratu Andansari yang mengeroyoknya terhuyung ke belakang. Hanya sang putri yang mampu bertahan terhadap serangan daya suara itu. Wiku Menak Koncar tidak berpikir panjang lagi. Dia sudah amat lelah dan panik, maka dia menggunakan kesempatan ini untuk melompat dan melarikan diri. Jahanam, hendak lari kemana kau? Ratu Andansari membentak dan ia melakukan jurus serangan terakhir dari ilmu pedang Kartika Sakti. Ia mengerahkan tenaganya, dengan suara bentakan ia melontarkan pedangnya ke arah tubuh Wiku Menak Koncar yang melarikan diri. Bagaikan sebatang anak panah terlepas dari busurnya, pedang itu meluncur cepat sekali dan tepat mengenai punggung kakek itu. Cap! Pedang itu menusuk sampai setengahnya dan tubuh Wiku Menak Koncar roboh menelungkup dan tak bergerak lagi. Ratu Andansari melompat ke dekat mayat itu dan mencabut pedangnya, lalu dibersihkannya pedang itu dengan mengusap-usapkannya pada pakaian lawannya yang telah tewas. Setelah menyarungkan kembali pedangnya, Ratu Andansari menyapu keadaan sekitarnya dengan pandang matanya. Ia melihat betapa selain Wiku Menak Koncar, 5 orang warok itu pun sudah roboh dan tewas. Adapun di pihaknya, 4 orang prajurit tewas dan 2 orang lainnya terluka. Kemudian ia memandang ke arah Lindu Aji yang masih berdiri memandang ke arah para korban dengan mata terbelalak. Dia merasa kagum kepada sang putri, akan tetapi juga merasa ngeri. Baru 2 kali selama hidupnya dia melihat orang terbunuh. Pertama kali ketika 3 orang penjahat yang mengganggu ibunya dikeroyok penduduk dusun dan dipukuli sampai mati dengan tubuh hancur. Ketika itu pun dia sudah merasa ngeri. Dan sekarang, dia melihat 10 orang tewas dengan tubuh berlumuran darah. Pada saat itu, ia menoleh ke kiri dan bertemu pandang dengan Ratu Andansari. Sinar mata wanita itu demikian tajam penuh wibawa dan Aji segera menundukkan pandang matanya karena merasa rikuh. Ratu Andansari melangkah menghampirinya. Setelah saling berhadapan dan melihat pemuda itu menundukkan mukanya, wanita itu berkata, "Kisanak, aku berterima kasih sekali kepadamu yang telah membantuku menghadapi musuh yang berniat membunuhku. Kalau tidak ada Andika yang membantu, kukira kami semua telah tewas oleh orang-orang jahat itu." Aji teringat akan semua nasihat mendiang gurunya. Dia memberi hormat dengan sembah lalu berkata, "Yang menolong Paduka dan kita semua adalah Gusti Allah, dan kita semua hanya berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita masing-masing sebaik mungkin, Gusti Putri." Ratu Andansari melebarkan sepasang matanya yang jeli, merasa heran sekali mendengar ucapan itu keluar dari mulut seorang pemuda yang berpakaian demikian sederhana. "Anda tahu siapa aku, Kisanak? Saya mendengar percakapan tadi. Saya tahu bahwa Paduka adalah Gusti Putri Ratu Andansari, Putri Kanjeng Gusti Sultan Agung dan Garwa Adipati Surabaya." Ratu Andansari tersenyum, manis sekali. Dari logat bicara pemuda itu, yang bicara dengan teratur menunjukkan bahwa dia tahu tata susila, ia dapat menduga bahwa pemuda itu berasal dari daerah selatan. "Kalau Andika sudah tahu siapa aku, lalu kenapa Andika membantuku menghadapi orang-orang yang memusuhiku tadi?" Ia sengaja memancing. "Mendiang Bapak dan terutama sekali mendiang Eyang Guru saya memesan agar saya membela Mataram dan membantu Kanjeng Gusti Sultan Agung. Karena Paduka adalah putrinya, maka tanpa ragu-ragu lagi saya membantu Paduka. Apalagi karena dari percakapan tadi saya menganggap bahwa kakek tadi yang jahat." Begitukah? Lalu, siapa mendiang bapamu dan mendiang Eyang Gurumu itu? Dan siapa pula Andika?" Biarpun hatinya ingin mengatakan bahwa dia, alap-alap Laut Kidul. Akan tetapi dia tidak berani main-main di depan putri itu. "Mendiang bapak saya bernama Harun Hambali dan mendiang Eyang Guru saya bernama Kitejo Budi." "Kitejo Budi? Kami pernah mengenal nama Resi Tejo Wening, Kiai Tejo Langit, dan bukankah Kitejo Budi itu masih saudara seperguruan mereka?" Aji mengangguk. Mendiang Eyang Guru pernah bercerita tentang Eyang Resi Tejo Wening dan Eyang Kiai Tejo Langit. "Bagus sekali kalau begitu. Andika murid seorang yang sakti mandraguna. Dan nama bapamu itu?" "Harun Hambali? Seperti nama seorang dari daerah Pasundan." Aji kagum akan pengetahuan sang putri yang amat luas itu. "Memang benar, Gusti Putri. Mendiang bapak berasal dari Galuh." "Dan Andika sendiri, siapakah nama Andika?" tanya sang putri sambil mengamati wajah pemuda itu penuh perhatian. "Nama saya Lindu Aji." "Lindu Aji? Nama yang aneh akan tetapi bagus.
Ratu Wandansari lalu menghadapi perwira pasukan pengawal yang menghampirinya dan memberi hormat kepadanya. Gusti Puteri, apakah yang harus hamba lakukan dengan mayat-mayat itu? Menanti perintah. Engkau dan sisa anak buahmu tinggal di sini. Urus mereka semua. Kubur baik-baik semua jenazah, kemudian pulanglah ke Surabaya dan laporkan kepada suamiku tentang apa yang terjadi di sini. Aku akan melanjutkan perjalanan ke Mataram bersama Sais dan pemuda ini. Ia lalu menghampiri Aji. Lindu Aji, maukah Andika mengawal aku sampai ke Mataram? Andika tadi mengatakan hendak membantu Kanjeng Rama Sultan Agung. Nah, aku akan membawamu menghadap kalau Andika memang hendak mengabdi kepada Mataram. Aji mengangguk. Saya akan senang sekali, Gusti Puteri. Bagus. Sang putri lalu berkata kepada perwira pengawal. Pilihkan seekor kuda terbaik untuk Lindu Aji. Dia yang akan mengawalku sampai ke Mataram. Perwira itu memberikan kuda tunggangannya sendiri kepada Aji. Ketika tinggal di dusun Gampingan, Aji sering menunggang kuda milik kepala dusun sehingga menunggang kuda bukan merupakan kesulitan baginya. Dengan hati senang dia menunggang kuda dan berangkatlah sang putri, menunggang kereta yang dikusiri Sais dan Aji menunggang kuda di belakang kereta. Di sepanjang perjalanan ke arah barat ini, Aji termenung. Secara kebetulan sekali dia bertemu dengan Putri Wandansari bahkan telah menolongnya dari ancaman bahaya. Kini dia mengawal sang putri menuju ke Mataram. Dia dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Sang putri akan membawanya menghadap Sultan Agung. Dia akan menghadap Sri Baginda Raja Sultan Agung yang sudah sering dia dengar dari cerita eyang gurunya. Mendiang Ki Tejo Budi banyak bercerita tentang Sultan Agung yang dipujinya sebagai seorang raja yang bijaksana dan juga sakti mandraguna. Dan eyang gurunya itu wanti-wanti memesan agar dia dapat membantu raja itu. Tentu saja keadaan dirinya ini cocok sekali dengan pesan eyang gurunya. Akan tetapi ada satu hal yang mengganjal hatinya. Kalau dia dihadapkan Kanjeng Sultan Agung dan karena jasanya menolong sang putri dia diangkat menjadi pejabat, lalu bagaimana dengan keinginannya untuk merantau seperti yang dia bayangkan? Dia ingin hidup bebas, dapat merantau kemanapun dia suka, seperti seekor alap-alap terbang melayang di udara dengan bebasnya. Kalau dia diangkat menjadi pejabat tentu dia akan terikat akan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Lalu bagaimana dia akan dapat mencari putra eyang gurunya yang bernama Sudrajat, dan mencari kakak tirinya yang bernama Hasanuddin? Juga dia ingin mencari Raden Banuseta yang telah membunuh ayahnya. Bukan untuk membalas dendam kematian ayahnya, melainkan untuk melihat apakah orang itu melakukan kejahatan. Kalau benar dia seorang penjahat, tentu akan ditentangnya. Semua inilah yang mengganggu pikirannya sehingga membuat dia melamun. Di samping rasa gembira akan dapat menghadap Sultan Agung, juga ada rasa khawatir dalam hatinya. Tiba-tiba dia teringat akan cerita mendiang Ki Tejo Budi bahwa Sultan Agung adalah seorang yang arif bijaksana. Ingatan ini membesarkan hatinya dan mengusir kekhawatirannya. Mengapa khawatir? Kalau Sri Sultan demikian bijaksana, tentu dapat memaklumi keadaannya dan dapat mempertimbangkannya. Dia akan mengaku terus terang tentang keadaan dan keinginan hatinya. Setelah hatinya mengambil keputusan ini, Aji tidak merasa khawatir lagi dan dia dapat menikmati perjalanannya mengawal Putri Wandansari itu. Putri Wandansari singgah di Kadipaten Madiun dan ia diterima dengan penuh penghormatan oleh Adipati Madiun. Sang putri menceritakan kepada adipati itu apa yang telah terjadi di hutan Caruban yang masih termasuk daerah Madiun. Setelah bermalam di Kadipaten Madiun semalam. Pada keesokan harinya Putri Wandansari melanjutkan perjalanannya. Kuda-kuda yang menarik kereta diganti dengan kuda baru agar tidak terlalu lelah. Juga Aji diberi seekor kuda baru yang masih segar dan kuat. Tawaran Adipati Madiun untuk memberi pengawalan ditolak oleh sang putri. Perjalanan dilakukan seperti hari-hari yang lalu, tidak tergesa-gesa agar kereta tidak sangat terguncang dan melelahkan. Sang putri berhenti di Sukowati dan setelah melewatkan malam di situ, keesokan harinya perjalanan dilanjutkan sampai ke kota Raja Mataram. Aji memasuki kota Raja Mataram dengan hati penuh kagum dan heran. Sejak lahir dia berada di sebuah dusun yang sederhana. Rumah terbesar dan paling megah di dusunnya adalah rumah kepala dusun yang terbuat dari kayu jati. Ketika dia melakukan perjalanan melewati kota-kota kadipaten, dia melihat rumah-rumah yang lebih besar dan lebih megah. Juga ketika dia yang mengawal Putri Wandansari memasuki gedung kadipaten, dia merasa kagum bukan main.
Akan tetapi kini dia memasuki kota Raja Mataram dan dia merasa dirinya kecil sekali. Akan tetapi, dia adalah seorang pemuda yang sudah digembleng sejak kecil, digembleng lahir batinnya. Oleh karena itu, biarpun dia merasa takjub dan seperti dalam mimpi, namun keheranannya itu tidak tampak pada sikap atau wajahnya. Dia tetap bersikap tenang seolah semua pemandangan itu sudah biasa dilihatnya. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Ketakjubannya mencapai puncaknya ketika dia diajak memasuki istana dan menghadap Sri Baginda Sultan Agung. Jantungnya berdebar tegang, matanya melahap semua keindahan yang mempesona itu. Tak pernah dia dapat membayangkan sebuah rumah sebesar dan seindah ini. Putri Wandansari membawanya menghadap Sri Baginda. Melihat keagungan yang memancarkan wibawa kuat sekali dari pribadi sang sultan, Aji berlutut, lalu duduk bersila dan menyembah dengan sikap hormat. Dia tidak berani mengangkat muka menatap wajah Sultan Agung, hanya menunduk dengan sikap menanti. Dengan suaranya yang lembut dan merdu, Ratu Wandansari menghaturkan sembah sujud kepada ayahandanya, kemudian dengan singkat menceritakan keadaan Kadipaten Surabaya yang berkeadaan tertib dan tenteram. Kemudian ia menceritakan tentang perjalanannya dan terutama tentang Ki Harya Bakawulung dan Wiku Menak Koncar bersama 5 orang warok yang menghadangnya dan bermaksud membunuhnya. Ia menceritakan betapa ketika ia terancam bahaya dalam pertempuran itu, muncul Lindu Aji yang telah membantu dan menyelamatkannya. Dengan bantuan pemuda ini, akhirnya hamba berhasil menewaskan Wiku Menak Koncar. Juga 5 orang warok itu dapat dirobohkan. Hanya Ki Harya Bakawulung seorang yang berhasil lolos setelah dia mengeluarkan ajinya yang mengeluarkan asap hitam tebal, Kanjeng Rama. Demikian Putri Wandansari mengakhiri laporannya. Tentu dia mempergunakan aji kukus langking, kata Sultan Agung. Tokoh Arisbaya itu memang sakti, kalau tidak salah dia adalah guru Raden Prasena yang telah kami angkat menjadi Pangeran Cakraningrat. Untung engkau dapat lolos dari tangannya. Karena pertolongan Lindu Aji inilah, Kanjeng Rama. Pemuda ini mampu menandingi dan membuat Ki Harya Bakawulung melarikan diri. Dia adalah murid mendiang Ki Tejobudi. Dia seorang kawula yang setia dan siap membantu Mataram, Kanjeng Rama. Sultan Agung mengangguk-angguk dan wajahnya yang masih tampak tampan dan anggun itu berseri. Walaupun usianya sudah 50 tahun namun raja yang bijaksana ini masih tampak anggun. Engkau tentu lelah, Wandansari. Masuk dan istirahatlah, temui para ibu dan saudaramu. Mendengar ucapan ayahandanya, Ratu Wandansari menghaturkan terima kasih lalu meninggalkan ruangan itu menuju ke bagian dalam istana itu. Sultan Agung melayangkan pandang matanya kepada belasan orang yang duduk menghadapnya. Hari itu bukan merupakan hari sebo, menghadap raja, yang biasa dilakukan pada setiap hari Senin dan Kamis. Dalam hari sebo biasa itu, Sultan Agung dihadap para punggawa besar kecil yang jumlahnya mencapai 100 orang lebih. Akan tetapi pada saat itu yang menghadap hanya 15 orang, terdiri dari pati, menteri dan senopati yang memang datang menghadap karena dipanggil untuk membicarakan urusan penting. Di antara para senopati terdapat pula Tumenggung Wiroguno, Kiai Juru Kiting, Ki Mertoloyo, Suro Antani dan lain senopati yang sudah berjasa besar dalam perang menundukkan daerah Jawa Timur yang tadinya menentang Mataram. Mereka tampak gagah dalam pakaian kebesaran masing-masing. Kemudian Sultan Agung memandang kepada Lindu Aji. Pemuda itu tampak sederhana sekali duduk di antara para menteri dan senopati itu, berpakaian sederhana seperti seorang pemuda tani dan selalu menundukkan muka dengan sikap hormat. Begitu sederhana, begitu polos dan sama sekali tidak tampak tanda-tanda bahwa dia seorang pemuda yang memiliki kesaktian. Akan tetapi pemuda ini telah mampu menandingi bahkan mengalahkan Ki Harya Bakawulung, datuk dari Madura yang sudah tersohor akan kesaktiannya itu. Luar biasa sekali. Orang Wada, siapakah namamu seperti yang dikatakan Putri Wandansari tadi? Sultan Agung bertanya kepada Aji. Tanpa memandang Aji tahu bahwa dialah yang ditanya, karena di ruangan itu tidak ada orang mudanya, kecuali dia seorang. Para punggawa yang hadir di situ rata-rata sudah berusia 50 tahun lebih. Dia menyembah sebelum menjawab. Nama hamba Lindu Aji dan hamba biasa disebut Aji, Gusti. Sultan Agung makin memperhatikan. Sikap dan cara bicara pemuda ini tidak menunjukkan bahwa dia seorang pemuda dusun yang kurang pendidikan, pikirnya. Dia tahu tata krama. Dan nama itu pun bukan nama sembarangan.
Tentu orang tuanya, pemberi nama itu, seorang pemberani yang tidak lagi terpengaruh pendapat penduduk dusun bahwa memberi nama yang terlalu tinggi buat anak akan mendatangkan bencana bagi si anak karena tidak kuat. Benarkah engkau murid Ki Tejo Budi, orang sakti dari Banten itu? Benar sekali, Gusti. Guru hamba adalah mendiang Eyang Tejo Budi. Siapa orang tuamu dan di mana engkau tinggal? Bapak hamba sudah meninggal dunia, namanya Harun Hambali. Ibu hamba bernama Warsiem, sekarang tinggal di dusun Gampingan dekat Laut Kidul. Hamba berasal dari dusun itu, Gusti. Gampingan. Sebuah dusun kecil di Pegunungan Kidul, pikir Sultan Agung. Kalau begitu benar, seorang pemuda dusun. Aji, coba angkat mukamu dan pandang kami. Perintahnya. Aji tidak berani menolak. Dengan jantung berdebar dia mengangkat muka dan memandang wajah yang anggun dan agung itu. Pandang matanya bertemu dengan sepasang mata yang demikian tajam penuh wibawa. Sebaliknya, Sultan Agung juga terkejut. Sepasang mata pemuda itu begitu lembut, penuh pengertian, namun juga mencorong dan membayangkan kekuatan batin yang hebat. Aji tidak berani memandang lebih lama lagi dan perlahan-lahan dia menundukkan kembali mukanya. Rasa kagum dan suka memenuhi hati Sultan Agung, puterinya benar. Pemuda ini seorang yang hebat dan dapat dijadikan pembantu yang boleh diandalkan. Aji, engkau tinggal di Gampingan yang berada di sebelah selatan kota raja. Bagaimana engkau dapat berada di hutan Caruban dan menolong putri kami? Hamba sedang melakukan perjalanan merantau, Gusti. Merantau? Tujuanmu kemana? Hamba tidak mempunyai tujuan tertentu. Hamba hanya mengikuti arah terbangnya alap-alap Laut Kidul. Alap-alap Laut Kidul? Apa maksudmu? Seekor burung alap-alap yang seringkali hamba lihat terbang melayang-layang di atas Laut Kidul. Hamba ingin merantau, bebas seperti alap-alap itu. Melihat alap-alap itu terbang ke arah timur, maka hamba lalu menuju ke timur di sepanjang pantai Laut Kidul. Pada suatu hari hamba melihat alap-alap itu terbang ke utara, maka hamba lalu ke utara dan tiba di dalam hutan Caruban dan melihat Gusti Putri diserbu gerombolan itu. Setelah mendengar bahwa yang diserang itu Putri Paduka, Gusti Putri Wandansari, hamba lalu membantu. Sultan Agung mengangguk-angguk. Aji, kenapa engkau membantu putri kami? Pertanyaan itu diajukan seperti hendak menyelidik. Aji merasakan benar persamaan antara Sultan Agung dan Putri Wandansari. Pertanyaan yang sama. Mendiang Bapak dan Eyang Guru hamba meninggalkan pesan dan memberi tugas kepada hamba, antara lain agar hamba membela Mataram dan membantu Paduka, Gusti. Karena itulah maka hamba membantu Putri Paduka. Tanpa pamrih apapun di balik pertolonganmu itu? Sultan Agung bertanya. Tanpa pamrih apapun, Gusti. Sultan Agung lalu menyapukan pandangannya ke arah punggawanya. Bagaimana pendapat kalian, para menteri dan senopati? Ki Mertoloyo menyembah kepada Sultan Agung, lalu menoleh kepada Aji dan bertanya. Anak Mas Aji, apakah Andika tidak mengharapkan ganjaran apapun dari Gusti Sultan? Kalau ada, beritahukan saja. Gusti Sultan Arif bijaksana, tentu akan memberimu ganjaran besar kepadamu. Maaf, Paman. Sesungguhnya saya tidak mengharapkan ganjaran apapun juga. Saya hanya melaksanakan tugas saya seperti yang dipesan oleh mendiang Bapak dan mendiang Eyang Guru. Senopati Surwantani menyembah kepada Sultan Agung. Ampunkan hamba, Gusti. Hamba hendak mengusulkan kalau Paduka menyetujui agar anak Mas Lindu Aji diangkat menjadi seorang senopati muda, mengingat dia mampu menandingi dan mengalahkan Ki Haria Bakawulung. Sultan Agung mengangguk-angguk. Luhur budi anak ini. Sudah sepantasnya lah kalau menjadi senopati muda Mataram. Aji, bersediakah engkau kalau kami angkat menjadi seorang senopati muda Mataram? Hal inilah yang dikhawatirkan Aji dalam perjalanan mengawal Putri Wandansari. Akan tetapi dia sudah mengambil keputusan tetap untuk tidak mengikatkan diri dengan jabatan. Dari pertanyaan itu pun dia tahu akan kebijaksanaan Sultan Agung. Raja itu tidak memerintahkan dia menjadi senopati, melainkan bertanya apakah dia bersedia. Maka dengan didahului sembah dia menjawab dengan hormat. Mohon beribu ampun, Gusti. Bukan sekali-kali hamba menolak anugerah yang Paduka berikan kepada hamba. Akan tetapi, pada waktu ini hamba masih harus melaksanakan tugas-tugas yang dipesan mendiang Bapak dan Eyang Guru. Tugas itu mengharuskan hamba melakukan perjalanan ke daerah Galuh dan Banten. Sultan Agung mengangguk-angguk.
Baik sekali keputusan hatimu itu, Aji. Memang sudah menjadi kewajibanmu untuk menjunjung tinggi pesan terakhir mendiang bapak dan eyang gurumu. Itu menandakan bahwa engkau seorang yang setia dan berbakti. Engkau hendak merantau ke Galuh dan Banten? Sungguh kebetulan sekali. Maukah engkau sambil melaksanakan tugasmu itu juga membantu kami? Hamba bersedia dan siap mengabdikan diri membantu Paduka kalau sudah selesai hamba melaksanakan tugas-tugas hamba itu, Gusti. Bukan demikian maksud kami, Aji. Engkau dapat melanjutkan pelaksanaan tugas-tugas pribadimu itu, akan tetapi dalam perjalananmu, engkau dapat pula membantu kami. Aji merasa heran. Kalau dia merantau ke Galuh dan Banten untuk mencari Hasanuddin dan Sudrajat, bagaimana dia akan dapat membantu Sultan Agung? Ampun Gusti. Hamba mohon penjelasan. Bagaimana caranya hamba dapat membantu Paduka kalau hamba merantau ke daerah Pasundan dan Banten? Aji, tahukah engkau bahwa pada waktu ini Mataram mempunyai musuh yang amat kuat dan berbahaya, yaitu Kompeni Belanda yang berkedudukan di Jayakarta? Aji menyembah. Hamba pernah mendengar keterangan mendiang eyang guru tentang Kompeni Belanda, Gusti. Baik sekali kalau begitu. Engkau tahu bahwa Kompeni Belanda merupakan ancaman bahaya bagi rakyat dan tanah air kita. Mereka angkara murka, hendak memperluas cengkeraman mereka, menguasai daerah Nusantara kita dan menguasai perdagangan. Mereka juga mempengaruhi rakyat, meibar telik sandi, mata-mata, bahkan mempengaruhi banyak tokoh sakti untuk membantu mereka dengan menggunakan umpan harta benda. Selain itu mereka juga berusaha untuk mengadu domba dengan membujuk para bupati dan adipati agar menentang Mataram. Paman Kiai Jurukiting, ceritakanlah kepada Aji tentang usaha kita menyerbu Kompeni yang telah mengalami kegagalan agar dia mengetahui duduknya perkara. Sultan Agung menoleh kepada senopati tua itu. Senopati Kiai Jurukiting yang sudah berusia 60 tahun itu menyembah lalu dengan suara yang lembut namun jelas dia menceritakan kepada Lindu Aji tentang usaha Mataram yang baru saja dilakukan dan mengalami kegagalan. Aji mendengarkan dengan penuh perhatian. Demikianlah cerita senopati itu. Setelah Sultan Agung berhasil menundukkan para adipati dan bupati yang tadinya melepaskan diri dari kekuasaan Mataram, memundukkan hampir seluruh daerah Jawa Timur kecuali Belambangan yang belum dapat dikalahkan, berhasil mempersatukan kekuatan seluruh Madura, Surabaya, Giri dan daerah Jawa Timur. Mataram lalu mengadakan penyerangan menuju Jayakarta atau Batavia. Penyerangan besar-besaran pertama itu terjadi dalam tahun 1628. Bala tentara Mataram itu dipimpin oleh Senopati Baurekso dan dibantu pula oleh pasukan dari Madura dan Surabaya. Juga setelah tiba di Pasundan, pasukan Mataram itu dibantu oleh pasukan Pasundan yang dipimpin oleh Dipati Ukur. Pasukan pertama ini segera disusul oleh pasukan kedua yang cukup besar jumlahnya pula, dipimpin oleh 3 orang senopati terkenal, yaitu Suro Agul-Agul, Kiai Adipati Mandurejo, dan Adipati Uposonto. Pasukan kedua ini dipersiapkan untuk membantu pasukan pertama dari belakang, kalau diperlukan. Serbuan itu hebat sekali. Pasukan Kompeni Belanda terkejut dan melakukan perlawanan mati-matian. Pertempuran terjadi setiap hari karena pasukan Mataram dengan gigih mengepung perbentengan Belanda. Pertempuran hebat itu terjadi sampai lebih dari 2 bulan lamanya. Akan tetapi pihak Kompeni Belanda memang licik. Selain mereka memiliki persenjataan yang lebih lengkap dengan meriam-meriam dan senapan-senapan, mereka juga dapat membujuk para pendekar yang memiliki kedikdayaan untuk membantu mereka dengan memberi banyak harta benda. Selain itu, juga Kompeni Belanda menyebar banyak mata-mata. Bahkan berhasil menarik pihak Banten untuk membantu mereka karena memang sudah terdapat persaingan dan permusuhan antara Banten dan Mataram. Di samping itu, terjadi malapetaka ketika penyakit menular menjalar di antara para prajurit Mataram, ada desas-desus yang mengatakan bahwa penyakit menular ini bukan lain adalah kekuatan sihir dan guna-guna yang dilepaskan oleh para ahli tenung dari Banten. Penyerbuan tentara Mataram itu gagal, bahkan Senopati Baurekso yang kedudukannya adalah Adipati Kendal, gugur dalam peperangan itu. Terpaksa sisa pasukan Mataram ditarik mundur meninggalkan Batavia. Biarpun penyerbuan itu gagal, namun sempat mengejutkan Belanda dan menjatuhkan banyak korban pula di pihak Kompeni. Demikianlah, anak Mas Lindu Aji, penyerbuan pertama pasukan kita itu mengalami kegagalan. Kiai Jurukiting mengakhiri ceritanya. Nah, engkau sudah mendengar semua, Aji. Ketahuilah bahwa kami tidak akan berhenti berusaha sebelum Kompeni Belanda dapat diusir dari Nusantara.
Biarpun penyerbuan pertama kami itu gagal, namun kami merencanakan penyerbuan selanjutnya. Kami telah menusun kekuatan di daerah barat dan kami telah menyebar telik sandi untuk mengadakan persiapan di sekitar Batavia. Juga kerajaan Galuh siap membantu. Karena itu, Aji, dalam perantauanmu ke daerah Pasundan, engkau dapat membantu kami. Engkau kami angkat menjadi telik sandi untuk membantu semua pihak yang mendukung Mataram dan menentang mereka yang menjadi antek Kompeni Belanda. Nah, sanggupkah engkau di samping melaksanakan tugas pribadimu, membantu kami? Aji menjawab. Hamba sanggup dan siap membantu, Gusti. Bagus sekali kalau begitu. Kata Sultan Agung dan dia mengambil sebatang keris dengan warangka terukir indah, lalu diserahkannya keris itu kepada Aji. Terimalah pusaka ini, Aji. Semua pejabat daerah dan semua telik sandi Mataram akan mengenal pusaka ini kalau engkau cabut dari sarungnya. Keris ini adalah satu di antara serangkaian pusaka naga yang menjadi pusaka-pusaka khas kami. Namanya Kiai Nagawelang, satu di antara pusaka-pusaka buatan Empu Warihanom yang terbaik. Aji menerima pusaka itu dan menghaturkan terima kasih. Selain keris pusaka ampuh itu, Aji juga mendapatkan seekor kuda dan sekantong uang untuk bekal dalam perjalanan. Setelah persidangan dibubarkan, Aji lalu berangkat meninggalkan ibu kota Mataram, menuju ke barat, memulai dengan pengembaraannya melaksanakan perintah bapak dan eyang gurunya, sekalian untuk membantu usaha gerakan Mataram menentang Kompeni Belanda. Siang itu udara cerah sekali. Matahari bersinar sepenuhnya tanpa terhalang awan, menyengat segala sesuatu dengan sinarnya yang panas. Aji menjalankan kudanya perlahan karena kuda itu sudah lelah, tubuhnya berpeluh dan sering mendengus-dengus. Ketika di depannya tampak sebatang sungai, dia menghentikan kudanya, turun dari atas punggung kuda dan melepaskan kendali memberi kesempatan kepada kuda itu untuk makan rumput gemuk yang tumbuh di sepanjang tepi sungai. Aji sendiri duduk mengasuh di bawah sebatang pohon mahoni. Dia membuka kancing bajunya, membiarkan dadanya terbuka. Semilir angin membelainya membuat dia mengantuk. Perutnya juga sudah mulai lapar. Akan tetapi tempat itu sunyi. Agaknya jauh dari pedusunan. Bahkan perjalanannya terhadang sebuah sungai yang cukup lebar. Tidak ada tempat penyeberangan di situ, tidak pula tampak adanya perahu yang akan dapat menyeberangkannya. Dia harus dapat menyeberangi sungai ini kalau hendak melanjutkan perjalanannya. Biarlah dia membiarkan kudanya makan dan mengasuh. Nanti tentu ada orang dan dia dapat bertanya bagaimana biasanya penduduk di sekitar situ menyeberang ke barat. Sambil menunggu orang lewat di tempat itu, Aji duduk bersandar pada batang pohon itu dan melenggut. Semilir angin mengipasinya dan membuat dia merasa nyaman. Tanpa disadari Aji jatuh pula sambil duduk bersandar batang pohon mahoni itu, dia terbangun oleh suara kuda meringkik nyaring. Ketika membuka matanya, Aji melihat dua orang laki-laki tinggi besar berpakaian hitam sedang berusaha keras untuk menenangkan kudanya yang meringkik-ringkik sambil mengangkat kedua kakinya ke atas. Dua orang laki-laki lain, juga berpakaian hitam, sedang membuka dan memeriksa buntalan pakaiannya. Pada saat itu, sebuah perahu meluncur di atas sungai. Di atas perahu duduk dua orang laki-laki berpakaian hitam pula dan seorang di antara mereka, yang usianya kurang lebih 50 tahun bertubuh tinggi kurus, menelikung dan memeluk seorang wanita yang meronta-ronta dan menangis. Laki-laki kedua usianya agak lebih muda dan memegang dayung, mendayung perahu ke tepi, lalu berseru kepada empat orang yang sedang menangkap kuda dan membuka buntalan. Hei, kenapa kalian berhenti di situ? Ada apakah? Hahaha, lihat, Kakang Jalak Uren. Apa yang kami dapatkan di sini? Rejeki nomplok? Seekor kuda yang besar dan bagus, tentu harganya amat mahal. Kata laki-laki yang kini sudah memegangi kendali kuda. Dan kini lihat. Hahaha, sekantung uang emas. Wah, kita menjadi kaya raya tanpa bersusah payah. Kata seorang laki-laki yang telah menemukan kantung uang pemberian Sultan Agung dalam buntalan pakaian Aji. Aji yang tadi keheranan itu kini menyadari bahwa mereka itu adalah perampok-perampok yang hendak merampas kuda dan buntalan pakaiannya. Cepat dia melompat bangkit menghampiri mereka yang telah membawa buntalan dan kudanya. Hai, Kisanak. Itu adalah kudaku dan buntalan pakaianku. Kembalikan milikku itu kepadaku. Teriak Aji. Seorang di antara empat orang laki-laki tinggi besar berpakaian serba hitam itu melompat ke depan Aji. Dia berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, tampak kokoh kuat seperti raksasa.
Usianya kurang lebih 40 tahun dan dia memiliki kumis yang tebalnya sekepal sebelah. Dengan bertolak pinggang dia berkata dengan suaranya yang dalam dan parau. Heh, bocah sial. Jangan banyak cerewet. Mengingat bahwa engkau telah memberi sumbangan yang lumayan untuk kami, aku mau mengampuni nyawamu dan cepat minggat dari sini. Aji mengerutkan alisnya. Kuda dan barang-barang itu adalah milikku. Kembalikan kepadaku. Dia hendak menghampiri orang yang membawa pundi-pundi uangnya. Akan tetapi orang berkumis tebal itu menjadi marah sekali. Kalau begitu, kau ingin mampus? Tangan kanannya membentuk kepalan sebesar buah kelapa dan menyambar ke arah kepala Aji. Serangan pukulan itu cepat dan kuat sekali, mendatangkan angin mengiyup. Namun dengan mudahnya Aji miringkan tubuh mengelak dan ketika lengan itu menyambar lewat, dia cepat menangkap lengan itu, memutar tubuhnya dan sekali sentakan tubuh orang berkumis tebal itu terangkat, berjungkir balik dan terbanting ke atas tanah. Bres! Nge! Demikian kerasnya sentakan Aji sehingga orang yang terbanting itu seketika pingsan dan tulang pundak kanannya patah. Aji tidak berhenti sampai di situ saja, dia sudah menerjang cepat ke arah orang yang masih memegang pundi-pundi uangnya. Kembalikan barang itu. Bentaknya dan bagaikan seekor burung alap-alap, tubuhnya menyambar, tangan kirinya mencengkeram dan di lain saat pundi-pundi uang itu telah berpindah ke tangannya sebelum lawannya itu menyadari apa yang terjadi. Orang itu marah sekali. Kini dia melihat betapa seorang kawannya roboh dan tak dapat bangkit kembali, dan pundi-pundi uang itu telah berpindah ke tangan pemuda yang kelihatan biasa saja itu. Dia cepat mencabut sebatang golok yang tergantung di pinggangnya. Aji melemparkan pundi-pundi itu ke arah buntalan pakaiannya yang masih terbuka dan terletak di atas tanah. Ketika melihat sinar golok menyambar, dia mengelak dengan cepat ke kiri. Akan tetapi lawannya itu agaknya mahir juga memainkan goloknya, karena begitu bacokannya luput, dia sudah membalikkan lagi goloknya dan menyerang dari lain jurusan. Golok menyambar ke arah leher Aji. Kembali Aji mengelak ke belakang sehingga golok hanya mengenai tempat kosong. Orang itu mengejar dan tiba-tiba kaki kanannya mencuat, menyambar dengan tendangan kuat ke arah tubuh Aji. Tendangan yang demikian berbahayanya dibandingkan serangan golok tadi. Wutut! Aji miringkan tubuhnya dan ketika kaki yang besar dan kokoh itu menyambar ke atas, secepat kilat tangannya menyangga kaki itu dan dengan sentakan tenaga dahsyat dia mendorong ke atas. Tenaga tendangan kaki tadi kini ditambah tenaga dorongan Aji, membuat si penendang itu tidak lagi dapat mempertahankan dirinya dan tubuhnya terdorong dan terlempar ke atas. Dia mengeluarkan teriakan kaget ketika tubuhnya terbanting dengan kaki di atas dan kepala lebih dulu menghantam tanah. Duk! Bres! Orang kedua itu roboh dan tidak mampu berkutik lagi, pingsan karena kepalanya menumbuk tanah keras. Dua orang perampok yang tadinya memegang kuda, terkejut dan marah melihat betapa dua orang kawan mereka roboh dan tak dapat bangun lagi. Mereka mengira bahwa dua orang kawan itu telah tewas terbunuh pemuda itu. Mereka melupakan kuda yang mereka rampas dan dengan marah mereka mencabut golok lalu lari menghampiri Aji dengan golok diacungkan di atas kepala. Aji siap menanti dengan sikap tenang. Ketika dua orang itu menerjang dengan golok mereka, Aji menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan luar biasa sehingga dua orang penyerang itu hanya melihat bayangan berkelebat dan serangan mereka luput. Karena tidak melihat pemuda itu di depan mereka, keduanya memutar tubuh dan melihat bahwa pemuda itu telah berdiri di belakang mereka sambil tersenyum. Dua orang itu menjadi penasaran dan kembali mereka menggunakan golok untuk menyerang. Akan tetapi, Aji tidak mau memberi kesempatan lagi kepada dua orang lawannya. Dia melihat keadaan yang tidak wajar dari wanita di atas perahu dan dapat menduga bahwa wanita itu tentu ditawan atau diculik. Dia harus cepat dapat merobohkan orang-orang ini agar dia dapat menyelamatkan wanita yang ditawan itu. Maka, sebelum dua orang pengeroyoknya itu sempat menggerakkan golok untuk melakukan penyerangan yang kedua kalinya, dia mengukur jarak dan kemudian kedua kakinya mencuat ke kanan-kiri, tepat menendang ke arah bawah pusar. Des! Des! Dua orang itu terbelalak dan mengaduh-aduh melepaskan golok dan kedua tangan meraba-raba bawah pusar dan mereka berjingkrak-jingkrak menahan rasa nyeri yang menusuk isi perut. Aji menggerakkan tangan kirinya dua kali, menampar ke arah tengkuk dan dua orang itu pun terpelanting dan roboh pingsan. Empat orang perampok itu sudah roboh semua dan pingsan. Keparat, berani engkau menganiaya anak buahku? Bentak laki-laki yang mendayung perahu tadi dan disebut Kakang Jalak Uren oleh empat orang yang merampok.
Dengan marah dia meninggalkan kawannya yang masih menelikung wanita itu dan melompat ke daratan sambil mencabut sebatang golok yang berkilauan saking tajamnya. Sebentar saja orang yang bertubuh tinggi ini sudah berhadapan dengan Aji. Melihat betapa 4 orang anak buahnya masih menggeletak tak bergerak, dia mengira mereka telah tewas maka kemarahannya memuncak. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.